Oke, selamat datang lagi teman-teman. Di pembahasan kali ini, kita mau coba sesuatu yang sedikit beda. Kita bakal ambil satu masalah sehari-hari yang kayaknya sepele tapi nyebelin, terus kita ubah jadi solusi digital yang seru. Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Pasti udah nggak asing kan lihat pemandangan kayak gini? Sampah numpuk, kecampur semua, aduh. Tapi coba deh kita berandai-andai sedikit. Gimana kalau solusi buat berantakan ini bukan sekedar sapu atau petugas kebersihan? Gimana kalau solusinya itu sebuah game? Yap, sebuah game yang ternyata bisa bikin perubahan nyata. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang seru tadi, penting banget nih buat kita bedah dulu. Sebenarnya masalah sampah ini tuh segede apa sih dampaknya? Ini tuh bukan cuma soal nggak enak dilihat aja, jauh lebih dari itu. Kalau sampah udah kecampur aduk, ya lingkungannya jadi kotor, jadi sarang penyakit. Baunya jangan ditanya. Terus bahan yang harusnya bisa didaur ulang jadi susah banget dipisahin. Dan yang paling parah, lama-lama kita jadi makin cuek sama lingkungan kita sendiri. Bahaya kan? Nah, udah kebayangkan masalahnya? Oke, sekarang ayo kita putar otak. Kita coba lihat masalah ini dari kacamata yang beda. Kacamata seorang problem solver. Atau lebih tepatnya, seorang coder. Solusi biasa kan biasanya apa sih? Tambah tong sampah, pasang poster jangan buang sampah sembarangan. Penting sih, tapi jujur aja seringkali nggak cukup kan? Gimana kalau kita coba pendekatan yang benar-benar lain? Sesuatu yang ngajak orang buat terlibat langsung, yang interaktif. Jadi intinya gini nih, daripada kita cuma nyediain fasilitas dan berharap orang sadar sendiri yang mana itu pasif, gimana kalau kita yang proaktif? Kita bikin sebuah alat, sebuah tool edukasi digital, sesuatu yang bisa mengubah kegiatan milah sampah yang ngebosenin jadi sebuah pengalaman belajar yang asyik. Dengar kata membangun alat digital, mungkin langsung kebayang yang ribet-ribet ya, coding yang bikin pusing. Nah, gimana kalau saya bilang, ini tuh gampangnya kayak nyusun puzzle aja? Nah, ini dia kuncinya. Namanya pemrograman visual berbasis blok. Lupakan dulu deh bayangan ngetik kode yang rumit dan bikin pusing. Bayanginnya gini, kamu tinggal drag and drop, sambungin balok-balok digital berwarna, persis kayak main puzzle. Tiap balok itu perintah, disusun, jadi program. Simple kan? Ini emang didesain supaya semua orang bisa. Dan ini tuh bukan barang baru loh. Udah banyak banget platform keren yang pakai konsep ini. Ada Blockly dari Google, ada juga Code.org. Tapi, khusus untuk hari ini kita bakal fokus ke salah satu yang paling populer dan gampang banget dipakai. Namanya Scratch, buatan dari MIT. Oke, jadi di dalam Scratch itu kasarnya ada dua bagian penting. Di sebelah kiri, itu tuh gudangnya balok-balok perintah kita. Anggap aja ini kosakata yang bisa kita pakai. Nah, di kanan ada yang namanya sprite. Ini tuh karakter atau objeknya. Bisa kantong plastik, apel, atau ya itu tadi tong sampah. Mereka lah yang nanti bakal kita suruh-suruh pakai balok kode tadi. Nah, ini dia bagian paling serunya. Yuk sekarang kita lihat langsung gimana caranya semua komponen ini kita sulap jadi sebuah game. Prosesnya beneran gampang kok. Bisa kita bagi jadi 4 langkah simple aja. Pertama, kita siapin panggungnya atau backgroundnya. Kedua, kita masukin semua aktornya alias sprite-nya. Ketiga, kita kasih mereka naskah, yaitu kodenya. Dan terakhir, ya tinggal dimainin deh. Gampang kan? Oke, langkah pertama kita kumpulin dulu semua aset atau bahan-bahannya. Ya, ini ada gambar sampah, gambar tong sampah, macam-macam. Tapi ingat ya, di tahap ini, semua ini cuma gambar diam. Bener-bener cuma gambar, belum bisa ngapa-ngapain. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu kita mulai drag dan susun balok-balok kode ini, kita itu sebenarnya lagi ngasih otak ke setiap gambar tadi. Kita kasih mereka perintah, kita kasih logika, kita kasih tujuan. Dan boom, gambar-gambar yang tadinya cuma diam, sekarang jadi hidup. Jangan kelihatan pusing dulu lihat balok-balok ini ya, logikanya tuh sebenarnya simpel banget. Intinya kita cuma bilang ke komputer, komputer dengerin ya, jika si pemain narik gambar kantong plastik ini, terus kena ke tong sampah anorganik, maka itu bener. Kasih dia skor 10 sama tulisan berhasil. Udah, gitu doang, simpel kan? Dan voila, ini dia hasilnya. Semua gambar dan semua kode tadi sekarang udah jadi satu. Jadi sebuah game interaktif yang simple tapi jalan. Ini bukan sekedar game buat iseng loh. Ini alat yang bisa ngajarin pemainnya cara milah sampah yang benar. Sekaligus jadi solusi buat masalah yang kita bahas di paling awal tadi. Oke, dari semua proses tadi, apa sih sebenarnya pelajaran terbesarnya?
Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran utuhnya. Ini tuh intinya lebih dari sekedar bikin game sampah loh. Seperti yang dibilang juga di sumbernya, proses kayak gini tuh bener-bener ngelatih cara kita mikir. Kita jadi belajar gimana caranya mecahin masalah yang besar jadi kecil-kecil, ngerancang solusi step by step, dan yang paling penting, ngeluarin ide-ide kreatif kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Setelah lihat betapa gampangnya mengubah masalah sampah jadi game seru, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Mungkin antrian di kantin yang selalu panjang, atau jadwal piket kelas yang selalu berantakan. Kira-kira masalah sehari-hari apa nih yang nungguin buat Anda sulap jadi solusi dengan sedikit sentuhan kreativitas dan kode? Oke, selamat datang lagi teman-teman. Di pembahasan kali ini, kita mau coba sesuatu yang sedikit beda. Kita bakal ambil satu masalah sehari-hari yang kayaknya sepele tapi nyebelin, terus kita ubah jadi solusi digital yang seru. Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Pasti udah nggak asing kan lihat pemandangan kayak gini? Sampah numpuk, kecampur semua, aduh. Tapi coba deh kita berandai-andai sedikit. Gimana kalau solusi buat berantakan ini bukan sekedar sapu atau petugas kebersihan? Gimana kalau solusinya itu sebuah game? Yap, sebuah game yang ternyata bisa bikin perubahan nyata. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang seru tadi, penting banget nih buat kita bedah dulu. Sebenarnya masalah sampah ini tuh segede apa sih dampaknya? Ini tuh bukan cuma soal nggak enak dilihat aja, jauh lebih dari itu. Kalau sampah udah kecampur aduk, ya lingkungannya jadi kotor, jadi sarang penyakit. Baunya jangan ditanya. Terus bahan yang harusnya bisa didaur ulang jadi susah banget dipisahin. Dan yang paling parah, lama-lama kita jadi makin cuek sama lingkungan kita sendiri. Bahaya kan? Nah, udah kebayangkan masalahnya? Oke, sekarang ayo kita putar otak. Kita coba lihat masalah ini dari kacamata yang beda. Kacamata seorang problem solver. Atau lebih tepatnya, seorang coder. Solusi biasa kan biasanya apa sih? Tambah tong sampah. Pasang poster jangan buang sampah sembarangan. Penting sih, tapi jujur aja seringkali nggak cukup kan? Gimana kalau kita coba pendekatan yang benar-benar lain? Sesuatu yang ngajak orang buat terlibat langsung, yang interaktif. Jadi intinya gini nih. Daripada kita cuma nyediain fasilitas dan berharap orang sadar sendiri yang mana itu pasif, gimana kalau kita yang proaktif? Kita bikin sebuah alat, sebuah tool edukasi digital, sesuatu yang bisa mengubah kegiatan milah sampah yang ngebosenin jadi sebuah pengalaman belajar yang asyik. Dengar kata membangun alat digital, mungkin langsung kebayang yang ribet-ribet ya, coding yang bikin pusing. Nah, gimana kalau saya bilang, ini tuh gampangnya kayak nyusun puzzle aja? Nah, ini dia kuncinya. Namanya pemrograman visual berbasis blok. Lupakan dulu deh bayangan ngetik kode yang rumit dan bikin pusing. Bayanginnya gini, kamu tinggal drag and drop, sambungin balok-balok digital berwarna, persis kayak main puzzle. Tiap balok itu perintah, disusun, jadi program. Simple kan? Ini emang didesain supaya semua orang bisa. Dan ini tuh bukan barang baru loh. Udah banyak banget platform keren yang pakai konsep ini. Ada Blockly dari Google, ada juga Code.org. Tapi, khusus untuk hari ini kita bakal fokus ke salah satu yang paling populer dan gampang banget dipakai. Namanya Scratch, buatan dari MIT. Oke, jadi di dalam Scratch itu kasarnya ada dua bagian penting. Di sebelah kiri, itu tuh gudangnya balok-balok perintah kita. Anggap aja ini kosakata yang bisa kita pakai. Nah, di kanan ada yang namanya sprite. Ini tuh karakter atau objeknya. Bisa kantong plastik, apel, atau ya itu tadi tong sampah. Mereka lah yang nanti bakal kita suruh-suruh pakai balok kode tadi. Nah, ini dia bagian paling serunya. Yuk sekarang kita lihat langsung gimana caranya semua komponen ini kita sulap jadi sebuah game. Prosesnya beneran gampang kok. Bisa kita bagi jadi 4 langkah simple aja. Pertama, kita siapin panggungnya atau backgroundnya. Kedua, kita masukin semua aktornya alias sprite-nya. Ketiga, kita kasih mereka naskah, yaitu kodenya. Dan terakhir, ya tinggal dimainin deh. Gampang kan? Oke, langkah pertama kita kumpulin dulu semua aset atau bahan-bahannya. Ya, ini ada gambar sampah, gambar tong sampah, macam-macam. Tapi ingat ya, di tahap ini, semua ini cuma gambar diam. Bener-bener cuma gambar, belum bisa ngapa-ngapain. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu kita mulai drag dan susun balok-balok kode ini, kita itu sebenarnya lagi ngasih otak ke setiap gambar tadi. Kita kasih mereka perintah, kita kasih logika, kita kasih tujuan. Dan boom, gambar-gambar yang tadinya cuma diam, sekarang jadi hidup.
Jangan kelihatan pusing dulu lihat balok-balok ini ya, logikanya tuh sebenarnya simpel banget. Intinya kita cuma bilang ke komputer, komputer dengerin ya, jika si pemain narik gambar kantong plastik ini, terus kena ke tong sampah anorganik, maka itu bener. Kasih dia skor 10 sama tulisan berhasil. Udah, gitu doang, simpel kan? Dan voila, ini dia hasilnya. Semua gambar dan semua kode tadi sekarang udah jadi satu. Jadi sebuah game interaktif yang simple tapi jalan. Ini bukan sekedar game buat iseng loh, ini alat yang bisa ngajarin pemainnya cara milah sampah yang benar, sekaligus jadi solusi buat masalah yang kita bahas di paling awal tadi. Oke, dari semua proses tadi, apa sih sebenarnya pelajaran terbesarnya? Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran utuhnya. Ini tuh intinya lebih dari sekedar bikin game sampah loh. Seperti yang dibilang juga di sumbernya, proses kayak gini tuh bener-bener ngelatih cara kita mikir. Kita jadi belajar gimana caranya mecahin masalah yang besar jadi kecil-kecil, ngerancang solusi step by step, dan yang paling penting, ngeluarin ide-ide kreatif kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Setelah lihat betapa gampangnya mengubah masalah sampah jadi game seru, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Mungkin antrian di kantin yang selalu panjang, atau jadwal piket kelas yang selalu berantakan. Kira-kira masalah sehari-hari apa nih yang nungguin buat Anda sulap jadi solusi dengan sedikit sentuhan kreativitas dan kode?